Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi prakarya kelas 8 bab 6, yaitu tentang kerajinan bahan limbah keras. Mari kita mulai dengan pengertian limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis limbah keras. Limbah keras dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam. Itu bisa tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Sedangkan limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, contohnya plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Kita akan masuk ke teknik pengolahan limbah keras. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mengolah limbah keras, yaitu sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Sanitasi atau disebut juga sanitary landfill adalah suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Kemudian pembakaran atau bisa disebut juga incineration adalah sampah dibakar di dalam alat insinerator dan hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Kemudian penghancuran itu bisa disebut juga pulverization adalah penghancuran sampah yang dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Kemudian kita akan membahas pengolahan bahan limbah keras. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam kaca, plastik, dan kaleng. Pengolahan limbah keras anorganik maupun organik itu memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. 3R itu reduce, reuse, dan recycle. Nah, di bawah ini merupakan proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras, yaitu pemilahan bahan limbah, pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, serta penghalusan bahan agar siap pakai. Selanjutnya, contoh limbah keras yang dapat diolah. Limbah keras yang dapat diolah itu tergantung pada karakteristik wilayahnya. Misalkan, daerah pesisir pantai atau laut bisa berupa cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Untuk daerah pegunungan, bisa berupa limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kampar. Untuk daerah pertanian, bisa tulang-tulang hewan ternak. Kemudian daerah perkotaan bisa berupa pecahan kaca, pecahan keramik, atau pecahan logam. Selanjutnya mari kita membahas proses kerajinan bahan limbah keras organik. Ada beberapa proses yang akan kita bahas, yaitu kerajinan limbah cangkang kerang, kerajinan limbah sisik ikan, dan kerajinan limbah tempurung kelapa. Kita mulai dengan kerajinan limbah cangkang kerang. Nah, pernahkah kalian melihat souvenir atau pernak-pernik dari cangkang kerang seperti di bawah ini? Nah, berikut ini adalah langkah umum untuk membuatnya. Pertama, cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. Kemudian, cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir
dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Selanjutnya cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung ya, agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. Persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Selanjutnya cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Selanjutnya masuk ke kerajinan limbah sisik ikan. Nah, pernahkah kalian melihat souvenir atau pernak-pernik dari sisik ikan seperti bawah ini? Berikut ini adalah langkah umum untuk membuatnya. Yang pertama, sisik-sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Kemudian rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Kemudian pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Pemberian warna pada sisik-sisik ikan itu harus diperhatikan dengan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Kemudian masukkan pewarna one text atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Kemudian matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Kemudian tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaannya tidak melengkung. Selanjutnya kita masuk ke kerajinan limbah tempurung kelapa. Pernahkah kalian melihat souvenir atau pernak-pernik dari tempurung kelapa seperti di bawah ini? Nah, berikut ini adalah langkah umum untuk membuatnya. Yang pertama, pilihlah tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Kemudian bersihkan serabut kasar di permukaan tempurung kelapa menggunakan pecahan kaca atau pisau. Nah, lakukan langkah ini dengan hati-hati ya. Selanjutnya bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung menggunakan amplas kasar. Kemudian gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung secara merata. Agar permukaan tempurung mengkilap, kamu dapat menggosok permukaan tempurung menggunakan daun kering secara berulang-ulang sampai terlihat mengkilap. Cara lain yang bisa ditempuh dengan mengecatnya menggunakan cat permis. Kemudian potong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.